Halo semuanya. Setelah membahas tahapan proses konsultasi pada video sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari alat-alat analisis atau analytical tools untuk menemukan akar potensi masalah dan alternatif solusi pemecahannya. Yang pertama adalah analisis SWOT. Ini pasti tidak asing lagi ya untuk teman-teman semua. Analisis SWOT adalah suatu teknik analisis untuk perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berikut ini penjelasan 4 komponen dasar pada analisis SWOT, yaitu S adalah strength atau kekuatan. Komponen ini adalah karakteristik yang dapat memberikan keuntungan atau kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. W, weakness atau kelemahan. Weakness adalah salah satu karakteristik yang dapat menentukan kelemahan yang ada pada perusahaan. O, opportunity atau peluang. Adalah peluang-peluang apa saja yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk perusahaan agar bisa semakin berkembang. T, threat atau ancaman. Threat adalah keberadaan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan dalam perjalanannya, yang mana dapat menghambat perkembangan dari perusahaan. Strength, weakness adalah faktor internal, sedangkan opportunity dan threat adalah faktor eksternal. Karena itu, analisis SWOT biasa disebut sebagai analisis internal-eksternal, sedangkan matriks dari SWOT dikenal sebagai matriks internal-eksternal. Berikut adalah daftar pertanyaan untuk setiap wilayah dalam analisis SWOT. Contohnya ya, untuk strength, apa kelebihan yang dimiliki perusahaan? Apa yang bisa membuat perusahaan agar lebih baik dari perusahaan lain? Hal apa yang menyebabkan perusahaan ini memperoleh penjualan? Apa kelebihan perusahaan yang dilihat maupun dirasakan oleh konsumen? Serta keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh pertanyaan untuk weakness adalah, hal apa yang harus ditingkatkan pada perusahaan? Hal apa yang harus dihindari oleh perusahaan? Apa kelemahan yang dilihat maupun dirasakan oleh konsumen? Dan faktor apa yang dapat menghilangkan penjualan? Opportunity atau peluang, pertanyaannya contohnya, kesempatan apa yang bisa klien lihat? Tren apa yang saat ini sedang berlangsung yang sesuai dengan bisnis klien atau perusahaan? Threat atau ancaman, contoh pertanyaannya adalah perkembangan apa yang potensinya menjadi ancaman untuk perusahaan? Apa hambatan yang sekarang sedang dihadapi? Hal apa yang dilakukan oleh pesaing dan perubahan apa dari pemerintah misalnya yang mengancam perkembangan bisnis perusahaan? Oke, dari SWOT kita beralih ke analisis berikutnya yaitu analisis SOAR. Analisis SOAR merupakan alternatif terhadap analisis SWOT. Pendekatan ini mulai dipopulerkan oleh David Cooperrider dalam bukunya Introduction to Appreciative Inquiry. Beliau sebelumnya sudah menulis dalam disertasi doktornya Appreciative Inquiry Toward a Methodology for Understanding and Enhancing Organizational Innovation. Model SOAR mengubah analisis SWOT yang sudah sangat mapan dalam hal faktor-faktor kekurangan, weakness internal organisasi, serta ancaman threat eksternal yang dihadapinya ke dalam faktor-faktor aspirasi yang dimiliki perusahaan serta hasil result yang ingin dicapai. Berikut ini adalah komponen analisis SOAR. Yang pertama, strength adalah hal-hal yang menjadi kekuatan serta aset terbesar yang dimiliki dan diungkapkan, baik aset yang berwujud maupun aset yang tidak berwujud. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap segala hal-hal positif yang dimiliki, yang pasti akan selalu dimiliki baik oleh individu maupun organisasi. Kekuatan inilah yang akan terus dikembangkan demi kemajuan organisasi maupun individu di masa depan. Yang kedua, opportunities. Berarti dilakukannya analisis terhadap lingkungan eksternal guna mengidentifikasi peluang terbaik yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Salah satu syarat bagi keberhasilan sebuah perusahaan adalah kemampuannya memaksimalkan peluang yang dimiliki. Hal ini mensyaratkan adanya cara pandang yang positif dalam memandang lingkungan eksternal yang berubah dengan sangat cepat. Yang ketiga, aspirations adalah para anggota organisasi berbagi aspirasi dan merancang kondisi masa depan yang mereka impikan, yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dan kebanggaan
baik terhadap diri sendiri, pekerjaan, departemen, maupun organisasi secara keseluruhan. Saling berbagi aspirasi ini menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan visi, misi, serta nilai yang disepakati bersama, yang menjadi panduan bagi perjalanan organisasi menuju masa depan. Keempat, result. Berarti menentukan ukuran dari hasil-hasil yang ingin dicapai atau measurable result dalam perencanaan strategis, guna mengetahui sejauh mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati bersama. Ini agar para anggota organisasi merasa termotivasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka perlu dirancang sistem pengakuan atau reward yang menarik jika resultnya tercapai. Jadi kalau kita lihat analisis SOAR ini sangat berguna bagi pengembangan perusahaan untuk menjadi lebih maju lagi. Meskipun dalam misalnya saat ini tidak menemukan masalah yang sangat berarti dan menghambat perusahaan tersebut. Oke, berikutnya kita masuk ke analisis PESEL. PESEL analisis memberikan gambaran yang luas mengenai lingkungan bisnis secara menyeluruh melalui berbagai sudut pandang. Selain itu, gambaran ini juga akan membantu organisasi atau perusahaan merancang sebuah perencanaan yang kompetitif dan bahkan melebihi kompetitor. Komponen analisis PESEL adalah political, economical, social, technological, legal, dan environmental. Hasil PESEL analisis ini kemudian dapat dihubungkan dengan SWOT untuk melihat berbagai keunggulan serta peluang yang tersedia bagi organisasi untuk berkembang, serta ancaman apa saja yang perlu diantisipasi atau diminimalisasi agar semakin kompetitif dalam sektor bisnis yang ditekuni. Berikut ini penjelasan komponen analisis PESEL. Political. Faktor politik meliputi hukum yang berlaku, kebijakan, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Contoh kebijakan pajak dan peraturan daerah. Yang kedua, economic. Faktor ekonomi meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari customer dan mempengaruhi iklim berbisnis suatu perusahaan. Contohnya adalah standar nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sosial. Faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Contohnya adalah tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. Yang keempat adalah technological. Faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis perusahaan. Contohnya adalah penemuan dan pengembangan baru, biaya dan penggunaan teknologi, perubahan dalam ilmu pengetahuan, dan dampak dari perubahan teknologi. Yang kelima, legal. Faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Contoh, kesehatan dan keselamatan, aturan arahan pekerjaan, hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab lingkungan. Environment, faktor lingkungan, dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan pembeli seperti faktor lokasi geografis. Analisis PESEL memiliki beberapa manfaat, diantaranya tools ini sangat berguna dalam memberi gambaran menyeluruh lingkungan di mana usaha beroperasi, serta kesempatan maupun ancaman yang ada di sekitarnya. Sehingga kesempatan yang ada dapat diambil serta dapat meminimalisasi risiko atau ancaman. Tools untuk memahami segala risiko terkait dengan pertumbuhan atau penurunan usaha dan juga posisi, potensi serta arah strategis untuk bisnis maupun organisasi. Ini juga bisa menjadi tools orientasi generik untuk mengetahui, mencari arah, apakah organisasi di dalam suatu konteks lingkungan dengan segala hal terjadi di luar sana pada saat bersamaan bisa mempengaruhi ke dalam organisasi. Baik, berikutnya kita akan membahas analisis fishbone. Ini sering juga disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Penemunya adalah ilmuwan Jepang, Dr. Kaoru Ishikawa, sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Dikatakan diagram fishbone atau tulang ikan karena memang bentuknya mirip dengan tulang ikan yang kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat ditulis sebagai moncong atau kepala, sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya.
Diagram fishbone telah menciptakan ide cemerlang dan dapat membantu memampukan setiap orang atau organisasi perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan dengan tuntas sampai ke akarnya. Nah, manfaat diagram fishbone ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Pada dasarnya, diagram fishbone dapat dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan berikut. Pertama, membantu mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah. Kedua, membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Ketiga, membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. Keempat, mengidentifikasi tindakan untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Kelima, membahas isu secara lengkap dan rapi. Dan keenam, menghasilkan pemikiran baru. Cara membuat diagram fishbone. Dalam hal melakukan analisis fishbone, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yakni pertama, menyiapkan sesi analisis tulang ikan. Kedua, mengidentifikasi akibat atau masalah. Ketiga, mengidentifikasi berbagai kategori sebab utama. Keempat, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang saran dari semua anggota tim. Yang kelima, mengkaji setiap kategori sebab utama. Dan yang keenam, mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin. Oke, demikian pembahasan mengenai analytical tools yang dapat digunakan dalam konsultasi komunikasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu di video berikutnya.